Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di kajian kita pada surat Al-Buruj. Sampai pada ayat yang ke-17 berarti ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Apakah berita tentang pasukan-pasukan ini telah sampai kepada kalian? Hal ataka hadithu, yakni hadithu berita, cerita tentang al-junud, pasukan-pasukan ini telah sampai kepada kalian. Pasukan yang mana yang dimaksud? Fir'auna wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Apa maksud dari uh, kedua ayat ini? Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengatakan berkaitan dengan ayat yang ke-17 ini. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسلهم. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Jadi Allah telah menetapkan perbuatan-perbuatannya kepada mereka, kaum-kaum ini. Apa yang telah Allah tetapkan ini semuanya adalah sebagai bukti akan kebenaran Nabi dan Rasul yang telah Allah utus kepada mereka. Sini Allah mengatakan, hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Berita tentang pasukan-pasukan ini, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Apakah telah sampai kepada kalian? Yaitu mereka kadzabu al-mursalin, yaitu mereka mendustakan para rasul itu. Sehingga ja'alahumullahu minal muhlakin. Sehingga Allah jadikan mereka orang-orang yang dibinasakan. Kalimat yang lebih jelas itu disajikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya. Beliau mengatakan, Al balaghaka ma halallahu bihim minal ba's. Apakah telah sampai kepada kalian apa yang telah Allah tetapkan berupa azabnya, wa anzal alaihimun niqmah, dan Allah telah menurunkan kepada mereka azabnya, allati lam yarudduha anhum ahadun, di mana tidak ada seorang pun yang mampu menolak, tidak ada seorang pun yang mampu menolak, menghalangi azab Allah itu subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah penjabaran dari ayat yang sebelumnya, yaitu inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh azab Rabbmu itu sangat berat, yaitu idza akhadha dzalima akhadahu akhdan aliman syadida, yaitu ketika Allah mengadab orang zalim, Allah akan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih dan keras. Akhda azizin muqtadir, yaitu adab yang diberikan oleh
yang memberikan azab, yang menurunkan azab adalah zat yang maha kuasa, di mana tidak ada seorang pun yang akan mampu menahan dan menghalangi azab itu. Makanya di sini Imam As-Sa'di tadi mengatakan bahwa inilah ketentuan-ketentuan Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul itu. Sederhananya gini, kalau belum difahami, mereka orang-orang ini, umat-umat terdahulu ini, ya umat-umat terdahulu ini, mereka ini mendustakan Nabi dan Rasulnya. Bahkan bukan hanya sekedar mendustakan, menolak, bahkan mereka itu sampai membunuh para Nabi dan Rasulnya. Allah mengutus kepada mereka di tengah-tengah mereka seorang Nabi dan Rasul. Tentu tujuannya untuk menyelamatkan mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, yaitu mengajak mereka kepada tauhid, menghindarkan dari diri mereka syirik, mengajak mereka kepada perbuatan-perbuatan yang menjadikan diri mereka itu mulia. Tapi apa sikap mereka terhadap para nabi dan rasul ini? Sikap mereka mendustakan nabi dan rasul. Mereka tetap lebih memilih syirik, kemusyrikan-kemusyrikan yang beraneka ragam bentuknya dan variannya itu. Dan juga mereka tetap lebih memilih budaya-budaya maksiat yang ada pada diri mereka. Lebih memilih kebiasaan-kebiasaan mereka yang notabene adalah kebiasaan buruk, dilarang dalam syariat Islam. Mereka tetap lebih memilih itu. Bahkan nggak sampai di sini, mereka bahkan tak segan membunuh para nabi dan rasul itu. Memerangi para nabi dan rasul itu. Membunuh orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul ini. Maka disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya kepada mereka. Allah menunjukkan ketentuannya kepada mereka. Yaitu apa? Allah azab mereka. Allah hancurkan mereka karena perbuatan mereka sendiri. Sehingga apa yang telah Allah tetapkan buat mereka, yaitu berupa azab ini, adalah bukti bahwa Nabi dan Rasul itu benar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan apa yang mereka sampaikan, dan Allah memberikan dukungannya kalau bahasa kita kepada para nabi dan rasul itu, sehingga mereka yang menentang para nabi dan rasul itu diazab, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan mereka adalah nabi dan rasul yang memang benar. Subhanallah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ini senada dengan ayat di atas, inna batasya rabbika lasyadid. Ya. Sungguh azab Rabbmu itu keras. Keras. Allah kalau sudah menetapkan azab kepada orang-orang yang zalim, maka azab Allah itu sangat berat dan keras, dan tidak ada siapapun yang mampu menghindar dari azab itu. Tidak ada. Menunjukkan bahwa wahyu yang dibawa oleh para nabi itu benar. Tuntunan yang diajarkan, petunjuk para nabi dan rasul itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang melakukan penentangan terhadap dua ini, penentangan terhadap petunjuk Allah, penentangan terhadap petunjuk Rasulullah SAW, penentangan terhadap petunjuk Rasul, Nabi dan Rasul Allah, maka akan berdampak pada azab seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ini satu pelajaran yang berarti. Dan kita tahu bahwa setiap umat Allah utus seorang nabi dan rasul di sana. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Jadi setiap generasi masa Allah utus rasul di sana. Memiliki tugas utama, visi yang sama. Yaitu apa? Ani'budullah. Ibadalah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut.
jauhilah ibadah kepada selain Allah. Taatlah hanya kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul ini. Jauhi ketaatan-ketaatan kepada yang lainnya. Patuhilah Allah dan Rasul ini. Jauhi kepatuhan-kepatuhan kepada yang lainnya. Ini tugas setiap Rasul pada setiap generasi. Dan wajib untuk dijalankan, diimani, dan ditaati. Ketika mereka menentang, maka inilah yang terjadi. Begitu pula pada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka manusia yang hidup di zaman Rasulullah SAW sampai pada hari kiamat nanti, mereka wajib pula untuk ini. Beriman kepada Allah, beriman dengan pokok-pokok keimanan, termasuk di dalamnya beriman kepada wahyu, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan malaikat, dengan berbagai macam tugasnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melanggar ini, mengingkari ini semuanya, maka dia akan diadab sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Makanya apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka? Ya, apa hikmah Allah menyebutkan kisah mereka? Agar dijadikan pelajaran pada generasi setelahnya untuk tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Nah, berkaitan dengan ini, Allah berfirman akhirnya pada umat Rasul SAW, pada kita semuanya umat Rasul sampai hari kiamat. Apa itu? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka yang menyelisihi petunjuknya, menyelisihi petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ini warning, ini ancaman. Akan ditimpa keburukan pada diri mereka nanti di dunia ini. Dan di akhirat, mereka akan diadab yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah firmankan di surat An-Nur, ayat 63. Hati-hati, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Jadi, makanya awalnya, hal ataka hadithul junud, Fir'aun wa Thamud. Apakah berita tentang pasukan-pasukan ini, Fir'aun, Thamud, Ad, dan sebagainya, kaum-kaum yang dulu, kaum Israel, bangsa Israel, telah sampai kepada kalian? Iya, telah sampai kepada kita semuanya. Iya, telah sampai kepada kita semuanya. Ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, dari dari Maimun, dari Amr bin Maimun, dari seorang tabi'in, dari seorang bernama Amr bin Maimun mengatakan, Marran Nabi SAW ala mra'atin taqra. Amr bin Maimun mengatakan, ada suatu hari Rasulullah SAW melewati seorang perempuan. Ya, beliau berjalan lalu melewati ada seorang perempuan yang beliau lewati. Lalu perempuan ini membaca firman Allah ini. Hal ataka hadithul junud. Faqama yasma'. Rasulullah SAW berdiri dan mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh perempuan ini. Lalu beliau mengatakan, na'am, qad ja'ani. Iya benar, telah sampai kepada kita berita tentang mereka. Ya. Yaitu Fir'aun, Thamud, dan kaum-kaum yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Makanya ayat selanjutnya di ayat yang ke-19. Balil ladina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu sungguh, orang-orang kafir itu berada dalam pendustaan, takdzib, pendustaan, mendustakan. Yaitu la yazaluna mustamirrina ala takdzibi wal inad. Mereka terus-menerus mendustakan dan melakukan penolakan. La tanfa' fihimul ayat.
ayat-ayat Al-Quran, wahyu, hadis-hadis yang sahih tidak akan bermanfaat lagi bagi mereka. Wala tujdi ladaihimul idhat. Nasihat-nasihat pun gak akan manfaat buat mereka. Jadi ini menunjukkan salah satu bentuk kekufuran yang namanya kufur takdzib. Seseorang bisa dikatakan orang yang kufur, kafir. Kenapa? Karena takdzib, mendustakan. Mendustakan. Seperti nggak ada itu ibadah kepada satu ilah. Ya, seperti ungkapan orang-orang musyrik. Ya, apakah kita beribadah kepada satu sesembahan saja? Mereka menolak itu. Mereka maunya sesembahan itu banyak. Menolak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menolak mereka untuk membenarkan Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Mereka menolaknya. Mereka nggak mau menerima itu. Ya. Atau mereka ada lagi yang mengakui adanya Nabi dan Rasul setelah Rasul SAW. Mereka lebih membenarkan Nabi Rasul yang terakhir menurut versi mereka. Berarti melakukan penolakan terhadap ini. Sehingga mereka mengklaim adanya wahyu khusus pada nabinya dia ini. Seperti Ahmadiyah, seperti Syiah, ya, yang menganggap bahwa ada tokoh mereka yang namanya Al-Mahdi, imam mereka Mahdi, yang berada di dalam Sirdab. Ya, dalam sebuah gua yang nanti akan muncul, disitulah Al-Quran yang asli muncul. Nah, sekarang panduannya apa? Nggak tahu. Ini bentuk takdzib, penolakan. Atau mereka yang takdzib melakukan penolakan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan, atau ayat-ayatnya sebagian mereka tolak. Seperti menolak sholat umpama. Tidak ada itu sholat. Tidak ada. Sholat hanya sekedar simbol kebaikan seseorang saja. Tidak ada itu wudhu. Wudhu tidak ada wudhu. Wudhu itu hanya sekedar simbol biar kita itu berada dalam kondisi yang energik, terus segar, bugar. Maksudnya itu. Ini pemikiran-pemikiran liberalis yang mengarah kepada takdzib. Wudhu saya menemukan di satu kajian. Tidak ada Ustadz wudhu itu. Wudhu itu tidak ada. Itu hanya sekedar untuk menyegarkan badan saja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, tidak ada sholat. Itu hanya sekedar simbol aja buat orang baik. Zakat, tidak ada zakat. Cukup kita sudah membayar pajak negara. Jadi dia pajak taat, tetapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau taat. Aneh kan? Zat yang memberikan mereka harta. Menolak terhadap zakat, pengingkaran terhadap zakat, mendustakan. Mendustakan lagi haji, ngapain haji di Mekah, dan sebagainya. Pendustaan terhadap apa yang memang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini pendustaan-pendustaan terhadap ini semuanya. Inilah yang menjadikan mereka ini adalah berada dalam kufur. Makanya dalam bentuk kekufuran namanya kufur takdzib, kufur inad, kufur karena mereka mendustakan, kufur karena mereka menentang, berpaling dari wahyu. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kalau sudah seperti ini manusia, maka dibacain ayat Quran model apapun, mau pakai penafsiran model apapun, ya dapat ditolak lah. Apalagi nasihat-nasihat dari kita. Wong ayat Quran aja ditolak, Rasulullah SAW aja ditolak, siapalah kita. Berani mereka menolak Rasul. Nah, inilah mereka yang diadab. Berarti siapapun yang hidup di zaman kapanpun dia hidup, selama memiliki sifat-sifat yang seperti ini, pasti ada waktunya nanti Allah akan mengadab mereka. Kapan? Di dunia. Mungkin kita melihat mereka masih mendapatkan menghirup segar. Ada waktunya nanti dia adab. Tapi ingat, bentuk adab yang paling berat yang ditimpakan sama Allah kepada mereka apa?
Allah jadikan mereka itu jauh dari Islam. Itu saja sudah adab sudah. Kadang kita menganggap itu adab itu apa dihancurkan, dibinasakan. Iya, itu adab. Memang seperti yang Allah timpakan pada kaum-kaum dulu kan, Allah bumi hanguskan mereka. Tapi ada lagi bentuk adab yang lain, yaitu apa? Allah jadikan mereka itu terus-menerus jauh dari Allah dan terus-menerus berada dalam pengingkaran, 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 pengingkaran. Itu sudah adab. Berarti hidup mereka, hati mereka itu sudah berada dalam kondisi hati yang mati. Ya, hati mereka mati, bukan fi qulubihim marad. Hati mereka sakit, bukan lagi. Hati mereka sudah keras. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sungguh hati-hati mereka itu sudah mengeras, mati. Bahkan seperti layaknya batu. Bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu saja bisa terbelah, bisa lobang karena tetesan air. Ya. Tapi hati manusia tidak. Saat itu maka hidupnya berada dalam adab psikologis. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian, tekanan, stres, dan dia sebetulnya. Ini sudah adab luar biasa. Ditambah lagi nanti akan dihancurkan sama Allah. Yang lebih parah adalah di akhirat nanti. Inilah kaum-kaum pendusta. Makanya orang beriman itu seperti apa jemaah? Nah, ya kan? Nah, makanya orang beriman itu seperti apa kan? Nah, Allah menjelaskan di ayat yang lain, innama qaulal mu'minina, ya, innama qaulal mu'minina di surat An-Nur ayat 51. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di surat An-Nur ayat 51. Orang-orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Lihat kalimatnya. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Diajak kepada Allah dan Rasulnya. Diajak untuk iman sama Allah dan Rasulnya. Diajak untuk iman kepada wahyu. Diajak untuk mentaati petunjuk Allah. Petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyahkuma bainahum, agar dijadikan itu semua sebagai hakan, panduan hidup buat mereka, pegangan buat mereka. Apa ucapan mereka? Mereka qaula innama kana. Mereka cuman mengatakan, hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Saya sudah mendengar, saya sudah pelajari, saya sudah belajar, dan saya faham, wa ata'na, maka kami taat. Lihat endingnya, wa ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang beruntung dan bahagia. Subhanallah. Lihat, mereka adalah orang-orang yang beruntung dan bahagia. Di surat Al-Ahzab pun yang sama. Ya. Di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-36 Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, orang beriman laki maupun perempuan, laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika mereka faham, mengerti bahwa Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketentuan, sudah menetapkan hukum syar'i maupun takdirnya, ketentuan hukum alamnya. Dia tahu, oh ini hukum Allah di Al-Quran, di petunjuk Rasulnya. Oh ini hukum kauniyah, yaitu ini takdir ketentuan Allah. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrin. Mereka tidak akan memilah dan memilih. Ah ini cocok, bagus nih. Kenapa bagus? Karena cocok dengan hawa nafsunya.
Oh ini pas nih, karena cocok dengan hawa nafsunya. Nah ini baru bener nih, karena cocok dengan hawa nafsunya. Tapi kalau nggak cocok dengan hawa nafsunya, dia mengatakan, ah nggak bener ini. Oh nggak masuk akal. Wah itu cuman penafsiran Anda aja. Wah Anda jangan jadi orang eksklusif dong. Jadi jangan jadi orang yang terlalu ekstrim dong. Jadi orang yang harus bla 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 kalimat seterusnya. Intinya dia akan menolak itu semua. Jadi di sini ada prinsip khiyar, memilah dan memilih. Ada yang disingkirin. Kenapa disingkirin? Karena nggak cocok sama dia. Ada yang diambil, tapi orang beriman ketika dia belajar dan faham, mengerti, dia tidak punya prinsip seperti ini. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah orang beriman. Dan itulah yang disebutkan tadi orang kafir yang ingkar. Banyak kisah-kisah tentang mereka, banyak disebutkan buat apa? Ibrah, buat pelajaran bagi kita. Orang yang pandai adalah orang yang belajar dari pendahulunya. Ya kan? Kalau itu buruk azab, dia belajar agar mereka tidak ditimpa azab. Kalau itu kemuliaan, pengen dia seperti mereka. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ini jalan kemuliaan, seperti contoh mereka, saya akan jalani. Tapi kalau ini jalan orang yang dimurkai dan diadab, saya akan jauhkan kehidupan saya dari sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian di ayat yang berikutnya adalah ancaman. Wallahu min waraihim muhit. Allah maha mengetahui apa yang ada pada mereka. Ay, qad ahata bihim ilman wa qudrah. Ilmu Allah sangatlah luas, mencakup semua yang ada di alam semesta ini. Kekuasaan Allah sangat luas, mencakup semua yang ada di alam semesta ini. Artinya, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, pasti Allah tahu, dan pasti itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur, dan Allah yang menentukan semuanya. Pastinya apa? Ini adalah ancaman. Seperti pada firman Allah, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu akan terus mengawasi kamu. Allah tahu semua gerak-gerik kamu. Jangankan Anda, kita semua. Wa matasqutu min warakah. Tidak ada daun yang jatuh. Bahkan wala habba. Bahkan biji pun fi dhulumatil ard. Dalam kegelapan bumi sekalipun. Mau basah, mau kering. Semua Allah tahu. Apalagi kita yang gede begini. Artinya apa? Hada fafihil wa'id syadid. Ini ancaman yang sangat keras bagi mereka orang-orang yang mengingkari, mereka yang mendustakan, mereka yang berpaling, mereka yang memilih jalur syirik, mereka yang terus memilih kemaksiatan dengan hawa nafsu dia dan meninggalkan wahyu Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah tahu semuanya. Kemudian bal huwa Qur'anun Majid. Inilah, sungguh ini adalah Al-Quran. Majid yang mulia. Yaitu wasi'ul ma'ani azimuha. Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sangat luas dan sangat agung. Semua yang ada dalam kehidupan kita sudah ada panduannya di dalam Al-Quran. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kan di surat Al-Isra, sungguh Al-Quran ini sudah memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran 'azima. Orang-orang beriman yang beramal saleh sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, Allah kasih kabar baik buat mereka. Apa itu? Ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Jadi tidak ada satu burung pun yang terbang, melainkan Rasul kita sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Sampai kita buang air besar pun diajarkan tata caranya. Sampai kita tidur pun diajarkan, duduk pun
Rasulullah SAW mengajarkan mana duduk yang diajarkan, mana duduk yang boleh, mana duduk yang dibenci. Diajarkan semua sama Al-Quran dan petunjuk Rasulnya. Majid, ini adalah kemuliaan. Kathirul khairi wal ilm. Ilmunya sangat luas, kebaikannya begitu besar. Berarti kalau kita menginginkan kemuliaan, kalau kita menginginkan kebaikan, kalau kita menginginkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kalau kita menginginkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat, maka sumbernya adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulnya, tidak ada yang lainnya. Fi lauhil mahfud, Al-Quran itu di lauhul mahfud. Apa? Yaitu tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan terjaga, kata beliau, mahfud minasyayatin. Terjaga dari apa? Setan-setan. Itulah lahul mahfud yang Allah jaga. Ya. Dan ini menunjukkan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Coba yang lain, sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Aslinya sudah nggak ketahuan di mana. Sudah bahasa manusia semua itu. Di Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan dan Allah yang jaga. Tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan. Allah yang jaga. Inilah keagungan Al-Quran. Itu tadi kesimpulannya, kalau kita menginginkan kemuliaan, kalau kita menginginkan kebaikan dan terus berada dalam kebaikan, kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kedamaian, kalau kita ingin mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, maka sumbernya satu, panduannya satu. Apa itu? Al-Quran dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang berpijak di atas kemuliaan. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini kita berada di surat apa namanya, Al-Buruj. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Nanti berikutnya kita akan masuk di surat At-Tariq. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Iya, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah kita telah menuntaskan kajian tafsir dari surat Al-Buruj. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan melanjutkan kepada surat At-Tariq. Semoga apa yang telah disampaikan kelak menjadi pemberat amal kebaikan bagi Ustadz dan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita Amin, semua Allah, yang amin. menyimaknya. Allahumma amin. Kami persilahkan kepada teman-teman jamaah untuk interaktif bertanya langsung kepada Ustadz, bisa raise hand atau menitipkannya lewat chat untuk dibacakan. Kami persilahkan. Sambil menunggu mungkin yang bertanya langsung, ada yang sudah masuk di kolom chat Ustadz. Izin untuk dibacakan. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Yang bersangkutan bertanya Ustadz terkait sabda Rasulullah SAW, yaitu bahwa sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing. Apakah boleh kita sebagai muslim membenci dunia ini Ustadz karena sabda tersebut, karena banyaknya kemungkaran, kekejian di dalamnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Memang benar, kita juga punya kewajiban untuk membencinya. Rasulullah SAW juga mengatakan, ad-dunya mal'una. Diulangi malah 3 kali. Ad-dunya mal'una. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Ya, dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat 3 kali. Dan tidak ada di dalam Al-Quran ayat
hadis yang memuji tentang dunia. Tidak ada. Yang ada hanyalah menjelaskan bahwa dunia ini fitnah. Ya, dunia ini fitnah buat kita semua. Banyak. Bahkan disebutkan pula bukan sekedar fitnah, tetapi apa namanya musuh. Dan bahkan disebutkan bahwa dunia ini musuh. Tetapi apakah ini bersifat mutlak? Sehingga kita harus meninggalkan semuanya. Tidak, bahaya kalau kita mutlakkan. Karena hadis yang tadi, dunia itu terlaknat, dunia terlaknat, dunia terlaknat. Ada istithna, ada pengecualiannya. Illa zikrullah wa mawala. Kecuali zikir dan yang berkaitan dengan itu. Jadi, dunia ini akan menjadi indah. Kapan dunia ini akan menjadi indah? Ketika diisi dengan ibadah tauhid, jauh dari syirik. Ketika diisi dengan ibadah, jauh dari maksiat. Ketika diisi dengan kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari bid'ah. Ketika diisi dengan kebaikan kepada sesama manusia, dan jauh dari kezaliman. Maka saat itu dunia ini jadi indah. Ketika kita mencari dunia, dalam artian cari maisha, cari uang. Ketika kita mencari dunia pun akan dipenuhi dengan keindahan. Kenapa? Karena basicnya sudah iman dan ketakwaan ini. Maka ketika dia mencari pun, dia akan mengambil yang halal. Dan dia akan membuang yang haram. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Khudhu mahal wa dharu ma harum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, dia dimulai dengan ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Terus apa? Wa ajmilu fit talab. Perindahlah ketika kalian mencari uang. Bertakwa dan perindahlah kalian dalam mencari uang. Ambil yang halal dan buang yang haram. Nah, itu jadi indah. Takwa itu apa? Takwa itu akarnya at-taqwa hahuna. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa takwa itu adalah la ilaha illallah. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqu biha. Dan Allah telah menetapkan pada para sahabat itu ketakwaan. Mereka, para sahabat menafsirkan takwa di sini adalah la ilaha illallah, iman. Jadi takwa, bertakwalah, iman, tauhid. Dan iman tauhid yang benar akan memunculkan amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka disinilah melahir apa? Kalau bisnis, kerja, usaha, khudhu mahal, ambil yang halal, buang yang haram. Di sini dunia itu akan menjadi indah, nikmat. Makanya kata Syekhul Islam, siapa yang tidak menikmati surga dunia, dia tidak akan menikmati surga ke akhirat. Ini yang dimaksud. Tapi kalau kita jauh dari konsep ini, jamaah, maka dunia ini terlaknat semuanya. Terlaknat semua. Jadi membabi buta, kata bahasa Indonesianya membabi buta. Kalau kita urai kalimat ini, jadi apa? Babi dan buta. Jadi babi dan buta disambung membabi buta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini yang kita berlindung dari itu semuanya. Jazakumullah khair. Pertanyaan bagus kan? Ya, ada lagi? Baik, wa jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ada yang masuk lagi dari jamaah di sini di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, jika seorang muslim yang belum mengetahui ilmunya atau mungkin belum diberikan hidayah dalam menjalankan syariat, misalnya untuk meninggalkan pekerjaan riba, apakah termasuk dalam ancaman dari Allah Ta'ala, Ustaz? Menarik ini, seorang muslim belum tahu ilmunya.
Kalau ini riba, ini pertanyaannya menarik juga nih. Berarti apa? Ya berarti berilmu dong Bang. Berarti berilmu dong Mas. Pak. Ya kan? Dia akhi, ukhti fillah. Berilmu, belajarlah. Ya, inilah forum kita untuk belajar. Majalis ilmu. Alhamdulillah Allah mudahkan sama kita. Dulu sebelum ada teknologi-teknologi ini kita sulit untuk belajar. Sekarang Allahu Akbar. Dunia ini kecil, pendek. Anda di mana? Saya di mana? Tapi kita bisa dalam satu majelis. Dan ini disebut tetap namanya majelis ilmu. Tetap ini disebut sebagai majelis ilmu. Anda bisa berdiskusi sama Ustaz. Seminggu berapa kali sama Ustadz-Ustadz kita. Insya Allah, inilah ajang kita berilmu untuk mempertanyakan, untuk berdiskusi. Hanya kalau saya lebih memilih materi, ya setengah jam lah, lebih dikit lah boleh. Sisanya ayo kita diskusi. Gitu ya. Jadi apa kewajiban kita? Fas'alu ahla dzikr. Bertanya kepada Ustadz yang paham. Agar kita tidak berada dalam kebinasaan dan kehancuran. Karena Rasulullah SAW menyebut dosa besar ini apa? Muhlikat, mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Hindari 7 yang membinasakan. Hindari yang menghancurkan kalian. Ya bukan hanya 7 saja. Ya para ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan nggak hanya 7. Ya Ibnu Hajar Al-Haytami malah menulis sampai 200 lebih dosa besar. Imam Zahabi menulis 77 kalau nggak 70 dosa besar. 70 atau 77 itu. Beliau menulis dosa besar di kitab Kabair. Jadi kita belajar. Ya, kalau kita setelah belajar tahu bahwa ini riba, ini dosa. Wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba-riba yang sisa-sisa kamu ini, yang masih ada sisa-sisanya, tinggalin semua. Kalau masih tahu tapi nggak mau ditinggalin atau nggak mau tahu atau masa bodoh atau pura-pura nggak tahu, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Tapi kalau kamu nggak mau meninggalkan, umumkan perang kamu sama Allah. Allah akan mengumumkan perang sama orang yang tidak mau meninggalkan. Jangan main-main. Ya, mantaraka syai'an lillah. Ini yang menyenangkan. Siapa yang meninggalkan sesuatu, oh ini haram, ini dosa. Kita meninggalkannya karena Allah, karena dilarang Allah, karena dilarang Rasulullah SAW. Maka Allah kasih penggantinya yang lebih baik buat Anda. Jadikan kita meninggalkan itu karena Allah. Jangan karena takut nggak makan, takut karena nggak punya penghasilan. Allah dan Rasulnya melarang, kita tinggalkan. Bumi Allah luas, bisa bekerja di mana saja. Yang penting halal. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Kenapa kita terfokus pada yang haram sedikit? Padahal yang halal banyak, luas. Barakallahu fikum. Silakan yang lain. Wafiq barakallah jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami lanjutkan juga yang sudah masuk di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, semoga senantiasa bersama keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, apakah aset perdagangan yang tidak aktif lagi atau tidak ada jual beli masih wajib untuk dikeluarkan zakatnya Ustaz? Seperti apa? Tidak dijelaskan di sini oleh sang penanya. Mungkin bagi Umu yang bertanya bisa Ya, seperti apa? klarifikasi Coba pertanyaan. ya, biar nggak salah jawab. Silakan yang bertanya langsung aja. Nah, sudah di-unmute, silahkan Umu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya, Pak Ustaz.
dulu Ana punya usaha, Ustaz, Pak, bangun Oke. material, Ustaz. Jadi Usaha apa? kodarullah material bangunan, Ustaz. Oke, toko material ya. Hmm, jadi Terus? kodarullah sejak suami Ana rahimahullah enggak apa? Hmm. Jadi nggak jalan lagi, Ustaz. Jadi Ana nggak bisa jalankan sendiri gitu. Berhenti. Iya, Ustaz. Terus? Tapi masih ada sih sebagian barang itu apa? Barang dagang tersebut ada nilai jualnya gitu, Ustaz. Cuman Ana nggak fokus gitu, Ustaz. Hmm. Nggak jalankan. Sebenarnya kalau Ana jalankan, insya Allah bisa. Cuman Ana berpikir lebih ke akhirat Ana gitu ya, karena memang nggak ada suami dan Ana tinggal sama anak-anak. Jadi Hmm. kalau seandainya Ana jalankan ini, Ana pasti akan pakai apa namanya tenaga kerja yang Hmm. ikhwan gitu, yang bukan laki-laki ajnabi gitu ya Ustaz. Jadi Ana Iya, berpikir lebih baik Ana nggak jalankan gitu Ustaz. iya. Ya, mohon solusinya Ustaz. Ya, barakallahu fiki. Selama ada barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang material dan bangunannya, Mm-mm. barang-barang material dan bangunan masih ada itu, dan itu memang barang yang diperjualbelikan, Ya maka Ustaz. masih terkena zakatnya, Oh, masih Ustaz. Walaupun nggak ada jual Ya, beli lagi Ustaz. karena barangnya itu barang yang diperjualbelikan. Iya, iya. Ya, Nah, Ana jadi intinya kalau Ustaz. Anda ingin mengakhiri semuanya, berarti barang-barang itu harus Anda akhiri juga. Ya, ada niatnya mau dijual Ustaz, mau dilelang apa gimana, tapi belum ada Apa? jodohnya Ustaz. Jadi Ya, ini udah tetap jalan. Mm-mm. tetap kena zakat itu, Om. Makanya kalau mau biar putus selesai dari zakat perdagangan, itu kan kategori zakat perdagangan, maka Anda harus mengakhiri pula. Mungkin ada lelang, dilelang semuanya dengan harga yang murah, yang penting selesai, habis gitu. Ya, adapun bangunannya, bangunan tokonya kan nggak kena zakat, Ibu. Bangunan toko nggak kena zakat, mobilnya nggak kena zakat. Tidak. Jadi barang-barang yang diperdagangkan saja kena zakat. Nah, itu yang Anda bisa lelang, selesai toko, ya udah tinggal Anda jual, selesai kalau itu. Jadi yang kena zakat itu barangnya aja. Ya, ya. Yang lainnya. Baik, semoga cukup jelas bagi penanya. Assalamualaikum. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Kami persilahkan mungkin jamaah ada yang ingin bertanya langsung dari waktu yang tersisa atau menitipkan lewat chat. Sepertinya belum ada yang masuk lagi nih Ustadz. Ya. Ya, kalau belum ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Kita bisa lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyakum. Jazakumullah khair. Pada jemaah semua, jazakumullahu khairan. Semoga Allah mudahkan untuk kita bermajelis lagi di pertemuan berikutnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.